Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ketemu lagi di minggu yang keempat untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, ini adalah topik baru ya, yaitu tentang bagaimana kita akan merumuskan sebuah masalah. Kita akan menentukan tujuannya dan manfaat dalam penelitian tindakan kelas. Kita sudah masuk ke subjek PMK yang 4 ya, di mana subjek PMK yang 4 ini adalah diharapkan mahasiswa dapat merumuskan masalah, tujuan, dan manfaatnya dengan logis dan jelas. Setelah kita minggu lalu belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah ya, ada beberapa langkahnya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang bagaimana kita merumuskan masalah itu. Oke, ini adalah agenda pembelajaran kita, di mana agenda pembelajaran kita itu ada 4 ya. Yang pertama, kita bisa memahami karakteristik masalah penelitian dengan baik. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mengenali keterkaitan ketiga komponen penelitian yang kayak masalah, tujuan, dan manfaat. Ini biasanya ada di bab 1 ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh aplikatifnya, menganalisis contoh-contoh PTK di konteks PAUD. Terakhir adalah kita akan memulai menulis, menyusun draft ya, rumusan sendiri. Nanti kita akan praktik menulis. Nah, kita pertama akan coba untuk menjelaskan dulu apa itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah bisa kita artikan sebuah pertanyaan penelitian. Ya, jadi kata kuncinya adalah pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan berarti dimulai dengan kata tanya. Pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik yang akan dijawab melalui penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah ini menjadi titik awal ya atau panduan utama dalam seluruh proses penelitian. Jadi penelitian itu berangkat dari kalimat tanya. Nah, dalam konteks PAUD, biasanya rumusan masalah ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas pembelajaran anak atau mungkin perbaikan praktik pengajaran di kelas. Contoh rumusan masalah itu seperti ini. Bagaimana penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Harapan Bangsa? Oke, berarti ini sudah merumuskan suatu masalah nih. Bagaimana? Nah, bagaimana berarti kan ada kalimat tanya. Berarti sesuai dengan definisi rumusan masalah. Ada diawali dengan pertanyaan. Penggunaan metode bermain. Nah, berarti ini adalah menceritakan bagaimana sih metode bermain ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, berarti masalahnya adalah kemampuan bicaranya mungkin yang rendah. Sehingga pengen ada perbaikan ya dengan cara penggunaan metode bermain. Sehingga ditanya, bagaimana sih penggunaannya? Begitu ya. Itu adalah rumusan masalah penelitian. Nah, dalam merumuskan masalah, tentunya kita harus bisa mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah perumusan masalah yang baik. Yang pertama, yang namanya rumusan masalah itu harus spesifik. Jadi masalahnya itu harus fokus pada satu aspek tertentu. Nggak boleh terlalu luas atau terlalu umum. Hindari rumusan yang mencakup terlalu banyak variabel sekaligus. Ya, jadi tolong untuk yang namanya rumusan masalah itu harus spesifik, harus jelas. Ya, jadi nggak terlalu umum. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, kemudian rumusan masalah juga harus bersifat operasional. Jadi masalah itu dapat diukur atau diamati secara konkret. Ya, jadi harus bisa ditunjukkan dengan indikator apa. Ya, harus bisa diukur nantinya operasional. Kemudian yang ketiga, harus dapat diteliti. Jadi masalah ini memungkinkan untuk dikaji melalui tindakan nyata dalam waktu yang tersedia. Jadi nggak boleh ada rumusan masalah yang nggak bisa diteliti, nggak boleh. Harus benar-benar kita paham dulu. Ini sebenarnya dia nanya apa sih ya, rumusan masalahnya kayak gimana sih ya. Jadi kan kita melakukan penelitian itu harus berangkat dari eh, soal ya, soalnya apa, pertanyaannya apa, gitu. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah di PTK di bidang PAUD ya. Contoh gini, ini contoh yang kurang baik nih ya. Bagaimana meningkatkan pembelajaran di TK? Nah, jadi kalimat tanya ini kurang baik. Kenapa? Karena terlalu umum. Ya, peningkatan pembelajaran di apa ya? Itu kan nggak jelas. Di bagian mana ya yang harus ditingkatkan? Nggak jelas kan? Nggak spesifik. Pembelajaran. Ya, gimana cara ngukurnya gitu kan ya? Jadi tidak bisa diukur atau diamati secara operasional. Nah, kalau ini dia lebih baik nih. Bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting?
Ya, dia sudah baik, sudah Pak, sudah spesifik gitu ya, tapi memang kurang detail konteksnya. Ya, kurang detail. Maksudnya tidak ditulis ini di kelompok apa, anak berapa, ya, pada tahun kapan, itu nggak jelas. Di mana, ini nggak jelas. Ya, jadi ini sudah betul kalimatnya, cuman memang kurang detail secara konteks. Nah, yang paling baik adalah ini. Bagaimana penerapan kegiatan kolase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Tunas Harapan tahun ajaran 2024-2025. Ini adalah baik sekali ya. Jadi ini adalah rumusan masalah yang betul, yang spesifik, operasional, konteksnya jelas dan dapat diteliti. Ini spesifik ya, karena dia meningkatkan motorik halus. Operasional karena jelas ya, ada lah ya indikator-indikator motorik halusnya. Kemudian konteksnya jelas di kelompok B, TK, Tunas, Harapan, tahun ajaran. Dan juga dapat diteliti jelas ya dengan menggunakan media kolase yang nanti kita ukur bagaimana motorik halusnya. Nah, kemudian biasanya di dalam bab satu ya teman-teman di bab satu itu tidak hanya menjelaskan tentang rumusan masalah, tapi juga ada tujuan dan manfaat. Nah, ini biasanya ditulis setelah rumusan masalah kita sudah tentukan. Ketiga komponen ini ngebentuk fondasi logis dari proposal PTK. Jadi ketiganya ini saling berkaitan erat dan harus konsisten satu sama lain. Jadi yang pertama kan kita berangkat dari masalah. Apa yang ingin diperbaiki atau diteliti gitu ya. Ini biasanya ditulis dengan pertanyaan. Kemudian tujuan. Untuk apa penelitian ini dilakukan? Ya, kemudian manfaat, siapa yang diuntungkan dan bagaimana caranya. Nah, ini ya, jadi ini adalah kata kunci atau kalimat pertanyaan yang membantu untuk bisa menuliskan tujuan dan manfaat. Ya, jadi ini penting agar nanti penelitian kita itu jelas arahnya kemana, tujuannya apa, manfaatnya apa, begitu ya. Jadi mohon bisa dituliskan setelah rumusan masalah. Baik, kita jelaskan satu-satu ya. Tadi rumusan masalah. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan penelitian? Untuk bisa merumuskan tujuan penelitian, ini kita harus tahu prinsip tujuan yang baik itu kayak gimana. Ya, jadi tujuan penelitian ini harus selaras dengan rumusan masalah. Jika masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuan adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tadi kan pertanyaannya kalau rumusan masalah. Nah, kalau tujuan ini adalah pernyataan. Contoh misalkan gini, untuk mengetahui atau mendeskripsikan, meningkatkan aspek apa? Melalui apa? Pada apa? Ya, ini template-nya nih. Ini template-nya yang nanti Anda silakan bisa gunakan. Ya, misalkan gini, masalahnya adalah bagaimana penerapan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak kelompok A. Oke ya, ini tidak ada konteksnya nih ya, tapi nggak apa. Kita anggap ini adalah rumusan masalah yang baik lah ya. Tujuannya baru kita bisa menuliskan gini, untuk mengetahui peningkatan kemampuan menyimak anak kelompok A melalui penerapan metode bercerita dengan media boneka tangan di TK Ceria. Begitu ya. Jadi ini pertanyaan, ini pernyataan. Untuk apa? Ya kan tujuan bukan itu kan ya, untuk apa, agar apa, dan sebagainya. Ini adalah contoh merumuskan tujuan penelitian yang baik. Nah, kemudian jenis-jenis manfaat sekarang. Nah, manfaat penelitian ini ada dibagi menjadi dua. Bisa berupa manfaat secara teoritis atau manfaat secara praktis. Nah, kalau manfaat teoritis ini kayak gimana contohnya? Contohnya misalkan gini, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang PAUD, memperkaya konsep, teori, atau pendekatan pembelajaran. Contoh tadi ya, jadi ya tujuannya untuk apa? Sorry, manfaatnya untuk apa? Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang efektivitas metode bermain peran dalam pengembangan bahasa anak. Nah, gitu ya. Jadi manfaat ini ya Anda jelaskan untuk apa sih, gitu ya? Atau manfaatnya kemana? Untuk pengembangan keilmuan, untuk memperkaya konsep, teori, atau sebagainya. Ada ini secara teoritis. Kalau manfaat secara praktis, ini ya tadi kegunaan langsung bagi pelaku pendidikan kayak guru, siswa, sekolah, atau pemangku yang lain. Bisa nanti Anda penulisannya dibagi menjadi tiga. Bagi guru, strategi pembelajaran baru. Bagi anak, peningkatan kompetensi. Bagi sekolah, kualitas pembelajaran. Misalkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh
bagaimana kita menurunkan dari mulai masalah ke tujuan, baru ke manfaat penelitian. Baik, itu ya. Jadi itu adalah bagaimana kita merumuskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sehingga kesimpulannya pada video kali ini adalah dalam merumuskan masalah, tujuan, manfaat, ini adalah fondasi penting dalam penelitian tindakan kelas. Jadi ketiga komponen ini harus logis, jelas, dan saling berkaitan ya. Nggak boleh nggak konsisten, harus konsisten dari mulai rumusan sampai ke manfaat. Ya, jadi fokus pada spesifisitas ya. Pastikan rumusan Anda tidak terlalu luas dan dapat dioperasionalkan. Kemudian jaga konsistensinya, turunkan ke tujuan dan manfaat ya harus selaras dengan masalah yang dirumuskan. Nah, dan terakhir adalah mungkin nanti silakan Anda mengerjakan tugas ya. Nanti saya akan kasih tugas Anda biar berlatih atau latihan ya untuk bisa lebih paham terkait dengan penulisan di bab satu ya untuk rumusan masalah. Begitu, terima kasih untuk menyimak di dalam video ini. Kita ketemu di kelas ya atau di online untuk bisa berdiskusi lanjutan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.